Ketika pernikahan sudah berjalan 2 tahun, belum dikaruniai anak atau keturunan, maka istri semakin trauma, semacam sindrom, di mana hanya mau berhubungan ketika masa subur saja, karena disitulah kemungkinan akan jadi anak. Sedangkan sang suami kadang ingin berhubungan di luar masa subur, tetapi istri menolak dengan alasan capek dan lain-lain. Bagaimana hukumnya? Nggak boleh. Hukumnya haram, kecuali kalau istrinya sakit. Kalau hanya traumatis ya tidak boleh. Karena alasan itu waswas syaitan. Harusnya membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, kalau seandainya seorang istri sedang berada di corong asap rumahnya dan dipanggil oleh suaminya untuk berhubungan biologis, maka dia harus datang segera. Dia layani suaminya, kecuali ada udzur syar'i. Udzur syar'i sedang haid, sedang nifas, itu kan sedang sakit, nggak bisa memang, nggak ada kekuatan, itu lain. Tapi kalau nggak ada udzur hanya karena tadi katanya traumatis satunya, itu waswas syaitan. Dan saya sarankan istri yang seperti ini harus ruqyah, ya, termasuk waswas syaitan. Lalu istri mengasih opsi merangsang suami dengan tangan istrinya tanpa menyentuh kemaluan istrinya. Ini tidak boleh, kecuali suaminya ridho. Kecuali suaminya ridho baru boleh, kalau enggak boleh. Sama halnya dengan melakukan oral sex, mencium kemaluan masing-masing pasangan, itu dibolehkan. Imam Qurtubi menukil masalah itu dan di bukunya juga dirincikan panjang lebar, tapi harus ada syaratnya, tidak ada ikrah, bukan paksaan. Nah, dalam hubungan biologis harus semuanya ridho, nggak boleh maksa. Kecuali jika suami istri sama-sama bekerja, kemudian sang istri karena kesibukannya tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri, apakah pihak suami tetap harus memberikan nafkah? Tentu saja nafkah tetap berjalan, kewajiban, kecuali memang dia kufur, keluar dari agama Islam, kemudian dia tidak 100% tidak menjalankan kewajibannya, itu maka tentu saja tidak apa-apa tidak diberikan nafkah. Tapi kalau hanya sesekali terbengkalai, mungkin karena sibuk, mungkin karena lupa, mungkin karena sakit, maka itu tidak ada masalah, tetap berjalan. Bagaimana jika istri capek bekerja, malamnya tidak mau melayani hubungan biologis suami dengan alasan harus saling menghargai karena istri capek? Yang suruh istrinya kerja ini siapa? Untuk apa kerja? Melayani suami dapat pahala, hukumnya bekerja itu cuma sunnah. Bagaimana caranya gitu? Tentu saja keliru si istrinya. Dia harus meninggalkan pekerjaannya menyebabkan dia capek dan melayani suaminya. Itu hukum agama. Kecuali kalau dia mau pakai hukum dia sendiri, ya lain. Ana mau tanya, apa kita bila dapat hadiah barang, uang atau ditraktir makan oleh teman, tapi teman ana bisnis restoran yang punya alkohol, terus bagaimana dengan barang-barang yang dibeli dengan uang haram, tapi ana sudah taubat, apakah barang-barangnya masih bisa dipakai karena ana butuh, ya. Tentu saja kalau seandainya seseorang itu punya pendapatan satu sumber saja, dari zina misalnya, dari khamr misalnya, satu sumber saja, maka haram secara mutlak memakan hasil traktirannya atau hadiah yang dia berikan. Tapi kalau dia masih punya sumber penghasilan yang lain, maka ulama mengatakan masih boleh. Sumber penghasilan lain yang halal, ya, misal warisan, misal dia punya bisnis yang lain, pakaian lah atau apa, itu berarti masih bisa, tidak ada masalah. Kecuali dia bilang dengan jelas, ini yang saya belikan kamu makanan tadi hasil jual bir 2 botol. Nah itu nggak boleh, gitu kan? Jelas dia ungkapkan itu, ini memang dari situ. Tapi kalau enggak, maka tidak ada masalah. Setahu saya, Allahu a'lam. Kalau barang-barang yang pernah diambil dari uang haram, tergantung. Kalau hanya pendapatan haram, hasil riba, gitu kan? Atau pernah dikasih oleh orang, sementara kita tahu itu sumber haram juga sama dari riba, maka ini hukumnya setelah taubat tidak ada masalah, dipakai sama dia. Orang terlanjur KPR rumah, KPR kendaraan, terus dia taubat, maka itu tidak ada masalah, dia taubat tapi tidak dengan membuka lagi pintu baru dan yang lain sudah halal buat dia. Ini kalau seandainya dari riba. Tapi kalau dari hasil curian, pernah mencuri barang orang lain, nggak boleh. Taubatnya harus mengembalikan benda tersebut walaupun anda butuh. Apa boleh sholat di rakaat ketiga dan keempat setelah Al-Fatihah? Boleh membaca surah lain? Setahu saya tidak ada lagi anjuran. Nabi SAW di dalam hadis Bukhari dikatakan, sholat membaca surah hanya di rakaat 1 dan 2. Rakaat ketiga dan 4 hanya membaca Al-Fatihah. Bolehkah membaca surah yang sama di sebuah rakaat? Misal membaca Al-Ikhlas karena menyukai surah tersebut? Setahu saya sebaiknya jangan, ya. Dianjurkan untuk memvariasikan, karena contoh dari Nabi SAW divariasikan. Tapi bolehkah di setiap rakaat kedua saya membaca Al-Ikhlas? Boleh kalau itu. Karena ada pernah sahabat
sering kali membaca di rakaat keduanya Al-Ikhlas. Rakaat pertama diacak sama dia. Lalu dilaporkanlah oleh makmum-makmumnya, ya Rasulullah, orang ini kalau sholat selalu di rakaat kedua Al-Ikhlas. Ditanya, kenapa kau baca itu? Tapi ini sholat yang berbeda ya. Jadi sholat subuh misalnya di rakaat kedua Al-Ikhlas. Nanti sholat maghrib juga yang suara Al-Ikhlas. Rakaat kedua Isya Al-Ikhlas. Tapi rakaat pertama diacak sama dia. Maka kata Nabi SAW, kenapa kau baca begitu? Kata sahabat tadi, karena saya mencintai surah itu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, tidak ada masalah, gitu kan? Jadi tidak ada masalah, karena dia suka membaca surah itu. Tapi nggak boleh dalam satu sholat semuanya sama. Rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Ikhlas. Ini masih banyak surah lain. Kenapa malas baca? Gitu. Bolehkah membaca 2 kali atau 3 kali dalam setiap rakaat? Misal setelah Al-Fatihah membaca Al-Ikhlas dan Al-Falaq. Boleh. Membaca dalam satu rakaat beberapa surah boleh. Nabi SAW contohkan itu. Bolehkah membaca suratannya hanya 1 ayat saja, misal Al-Baqarah 102 dan rakaat kedua Al-Baqarah 255? Boleh saja, nggak ada masalah. Tapi ulama menganjurkan termasuk adab membaca Al-Quran adalah membaca sampai selesai kalau ayat-ayatnya pendek. Ada orang Masya Allah, Allahu Akbar, waladhdallin amin, kulallahu ahad, Allahu Akbar, ruku. Rakaat kedua Allahu Samad, ruku lagi. Nah ini tidak masuk dalam adab Al-Quran, mestinya diselesaikan kalau surah-surah pendek. Maaf Ustaz, saya orang awam dan mau bertanya. Saya pernah melihat lukisan atau gambar orang dipajang. Di bawahnya saya baca Syekh Abdul Qadir Jailani. Siapakah beliau itu? Kadang sering juga disebut nama dia di doa-doa zikir dengan awalan khususan Syekh Abdul Qadir Jailani. Abdul Qadir Jailani rahimahullah adalah seorang ulama bermadzhab Hanafiyah. Jadi termasuk ulama besar sebenarnya. Syekh Abdul Qadir Jailani itu adalah ulama besar dari mazhab Hanafiyah ya, di Irak, di Kufah. Beliau termasuk ulama besar, tapi beliau tidak pernah seperti apa yang orang nisbatkan sekarang. Dianggap dia beginilah, dianggap dia begitulah, rohnya bisa datanglah, beragam macam khurafat. Itu nggak benar semuanya, nggak benar. Apalagi dilukis-lukis. Dalam Islam tidak ada lukisan, tidak boleh dilukis kan gitu. Ini juga termasuk pelanggaran. Kalau masalah orang mendoakan, umumnya kata ulama adalah doa itu masuk sampai kepada seluruh muslimin kalau dia umumkan. Kalau dia mau khususkan juga namanya, dia mengatakan, ya Allah ampunilah Abdul Qadir Jailani, misal khusus dia mengucapkan, itu boleh-boleh saja. Tapi lebih penting dia mendoakan dirinya dan kerabatnya. Umum saja, tidak usah dikhususkan nama orang-orang terdahulu. Umumkan, ya Allah ampuni muslimin dan muslimat, yang hidup dan yang sudah mati. Sudah kena semuanya, dapat insya Allah semuanya. Boleh nggak sesudah membaca Al-Quran membaca Sadaqallahul Azim? Tidak pernah ada sunnahnya. Kalau hanya bolehkah atau tidak boleh, ini ulama lebih cenderung mengatakan lebih baik jangan. Lebih baik jangan. Karena Sadaqallahul Azim tidak pernah ada riwayat dari Nabi SAW. Artinya Allah maha benar. Tanpa diucapkan pun Allah pasti benar. Tidak usah diucapin juga tetap Allah maha benar gitu. Apa hukumnya menggerak-gerakkan jari dalam kesolat ketika tasyahud? Sudah saya jelaskan. Hadisnya riwayat Tirmidzi dan dihasankan oleh sebagian ulama hadis, dibolehkan. Kata Nabi SAW, gerakan jari di tasyahud lebih keras daripada cambukan besi bagi iblis. Dan ini dijelaskan oleh sebagian ulama hadis dengan istilah menggetarkan jari ya. Jadi mempertemukan antara ibu jari sama jari tengah seperti ini, kemudian ini digetarkan. Ini bukan disentakkan, tetapi digetarkan. Dan ini pernah dijelaskan oleh banyak ulama-ulama hadis. Apakah setiap muslim wajib berjihad di Syria dan Palestina? Tidak. Sifatnya bukan wajib, tapi fardu kifayah. Maksudnya tidak wajib ain ya. Karena ada wajib, ada namanya fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu ain artinya kewajiban. Kalau dia tidak lakukan dia berdosa. Fardu kifayah artinya wajib tapi akan cukup dengan sebagian orang lakukan. Jadi bagi kita semua ini umat Islam di seluruh dunia sifatnya fardu kifayah. Wajib tapi sudah gugur kewajiban itu dengan sudah ada sebagian orang yang melakukannya. Sama dengan sholat jenazah. Dia akan sifatnya fardu ain, wajib secara ain, secara individu, itu bagi orang yang sedang berada di lokasi itu. Kayak di Palestina, masyarakat Palestina, Syria, masyarakat Syria, itu tetap mereka fardu ain. Apakah boleh ibadah umroh dilakukan berkali-kali ketika sedang berada di Mekah, atau hanya boleh sekali saja? Dan bila umroh harus pulang ke Indonesia dulu. Ini sudah pernah saya jelaskan ya. Sudah sering saya jelaskan. Mohon maaf saya nggak jawab lagi nih. Bagaimana dengan umroh badal juga sudah pernah saya jelaskan. Doa kunut dalam subuh hukumnya seperti apa?
Bagaimana cara membedakan bid'ah dan bukan? Apakah doa sebelum makan yang diajarkan di masyarakat bid'ah atau bukan? Karena Rasulullah SAW mengajarkan hanya bismillah. Umrah berulang kali sudah pernah saya jelaskan bahwasanya memang khilaf di antara ulama. Lebih afdal kalau anda tidak mengulanginya. Pendapat pertama mengatakan begitu. Tapi tidak disalahkan kalau orang melakukannya. Jadi kalau orang melakukannya pun melakukan umrah 2 kali, maka pendapat pertama yang bilang lebih baik dia tidak umrah berapa kali karena tidak ada riwayat menjelaskan sahabat berapa kali mengerjakan dalam 1 kali safar. Mereka mengatakan kalaupun ada yang kerjakan namanya khilaf aula. Khilaf aula itu artinya lebih baik tidak dikerjakan. Kalau pendapat kedua mengatakan boleh-boleh saja asal syaratnya terpenuhi. Apa itu? Keluar dari Mekah. Kan gitu. Kalau keluar dari Mekah kemudian masuk lagi boleh saja. Kemudian masalah umrah badal ini juga sama dengan haji. Pendapat ulama ada yang membolehkan, Allahu alam, ya, sebagaimana memang bolehnya seseorang mengumrahkan orang lain. Kalau kunut dalam subuh, ini sudah sering saya sebutkan, riwayatnya dilemahkan semua oleh para ulama hadis, maka tidak dipegangi. Tapi sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan hasan hadis itu dan dipakai, gitu kan? Umumnya ulama mengatakan diantaranya Imam Ahmad rahimahullah yang pada saat itu bentrok dengan tidak sesuai dengan pendapat gurunya Imam Syafi'i, gitu kan? Imam Ahmad mengatakan siapa yang sholat di belakang orang yang sedang kunut imamnya, maka dia kunut. Kalau tidak mau kunut dia tidak usah ikut berjamaah, gitu kan? Kata Imam Ahmad ya, yang mengatakan tidak ada kunut subuh. Tapi beliau mengatakan kalau imamnya kunut maka dianjurkan untuk ikut. Jadi kan dianjurkan untuk ikut dengan sebagian ulama merincikan mengatakan dengan niat kunut nazilah. Membedakan bid'ah dengan bukan bid'ah sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Ya gitu. Karena bid'ah lawannya apa? Sunnah. Udah. Sunnah yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Kurang lebih seperti itu. Kalau masalah doa yang dibaca yang umumnya di masyarakat, kalau orang makan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, itu hadisnya memang lemah. Dan memang hadis yang sahih adalah membaca bismillah. Apakah istri sudah menufos boleh digauli? Boleh saja. Yang penting dia tidak haid dan nifas, gitu kan? Sudah tidak haid, tidak nifas lagi, tidak ada masalah. Asal si istri memang bisa, karena biasanya wanita menufos ini tidak bisa melayani suaminya. Ya. Tapi kalau memang dia masih bisa menggauli, atau masih bisa digaulin, dia masih bisa memuaskan suaminya, maka tentu dianjurkan. Jadi tidak ada masalah. Bagaimana jika saya ingin menikah dengan laki-laki non-muslim? Namun dia berjanji akan menikahi saya dengan masuk Islam, syahadat. Namun saya khawatir dia masuk Islam hanya untuk bisa menikahi saya. Setelah itu dia tidak menjalankan syariat sebagai seorang muslim, sholat. Pertanyaannya apa ini? Boleh nggak saya menikah gitu? Saran saya tidak usah menikah. Jangan menikah dengan laki-laki yang seperti ini. Berbahaya gitu. Jadi anda sedang berada di ujung tombak. Seperti telur di ujung tombak yang bisa tertusuk setiap saat. Saya sarankan cari muslim yang jelas-jelas gitu. Jelas status muslimnya. Minimal kalau cerai pun punya anak, nggak mungkin dia murtadkan anaknya. Itu minimal sekali. Belum masalah-masalah yang lain gitu. Kalau saran saya tidak usah menikah dengan orang-orang yang tidak jelas status agamanya. Gitu. Itu berbahaya. Ustaz, ana sudah mampu memberi nafkah dan ana sudah mempunyai keinginan kuat untuk nikah. Namun ana belum bisa baca Al-Quran. Dalam kondisi ini apakah tepat jika anda menikah? Tentu, menikah saja, nggak ada masalah. Tidak masuk dalam syarat menikah bisa mengaji. Mengaji wajib dalam Islam. Tapi bukan berarti karena orang belum bisa ngaji kemudian tidak bisa menikah. Kecuali wanitanya bilang, saya mau kamu nikah dengan saya, tapi syaratnya kamu harus bisa mengaji. Misal. Dan dia bilang, baiklah, maka dia harus penuhi. Gitu kan? Atau dia jadikan mahar buat istrinya ayat Al-Quran, maka itu berarti dia harus bisa membacanya. Ini poin ya. Apakah istri atau wanita yang telah menikah wajib berbakti kepada orang tua kandungnya? Adakah batasan-batasan tertentu sehubungan dengan hal tersebut? Tentu tetap wajib, tapi di nomor 2 kan setelah suami. Jadi tidak gugur ya. Akhwat di belakang sana harus fahamin, dan juga ikhwah di sini yang jadi suami harus faham. Tidak gugur kewajiban bakti seorang wanita kepada orang tuanya setelah nikah. Tidak gugur, tapi dia dahulukan suaminya. Suami juga nggak boleh egois, nggak boleh sama sekali dilarang. Tidak boleh dia berhubungan sama orang tuanya lagi, itu salah juga. Harus dibiarkan berhubungan dengan orang tuanya.
ajak dia bertemu, berikan waktu kesempatan berbakti. Bagaimana hukuman bagi suami yang memaksa istri berhubungan biologis melalui dubur? Apakah hukum rajam atau cambuk berlaku bagi orang yang melakukannya? Tidak berlaku hukuman itu, tidak disebutkan hukumannya, tapi dia berdosa, dosa besar, dosa sampai kufur ya. Dia memaksa, dan suami istri di sini punya hak menolak. Tidak boleh taat kepada makhluk padahal yang berbau maksiat pada Khalik. Dan ini laki-laki yang seperti ini ada penyakit yang tidak boleh dibiarkan. Itu biasanya karena dia nonton film-film yang tidak benar, dia membaca buku yang tidak benar, tata cara biologis yang dibolehkan secara bebas oleh orang non-muslim, itu tidak boleh, haram, sudah jelas tadi dalilnya. Siapa yang menggauli istrinya pada saat haid dari dubur dan mendatangi dukun dan membenarkan dukun tersebut, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Dosanya berat sekali, dosa kufur, walaupun dia tidak keluar dari Islam ya. Bagaimana hukumnya menggunakan alat bantu seks? Tergantung, kenapa? Sebabnya apa? Di sini ulama memang rincikan. Kalau seandainya seorang suami menikah dengan istrinya, kemudian terjadi masalah. Misal, tiba-tiba suami tabrakan, lumpuh, ya, tidak bisa lagi memberikan hak istri biologis. Sementara dia mau istrinya tetap tinggal bersama dia. Apakah istrinya terharamkan dari hubungan biologis? Jawabannya tidak. Bolehkah dia memuaskan istrinya? Boleh. Sebagian ulama mutaakhirin yang sekarang mengatakan boleh dia menggunakan alat tangannya atau alat yang lain untuk dia melakukan pada istrinya karena ada udzur. Karena kalau tidak istrinya bakal kemana-mana. Sama hal kalau suami kan masih bisa poligami, kalau istri nggak bisa, kecuali dia cerai. Jadi ada dua cara, dia memuaskan istrinya dengan cara yang dibolehkan secara syar'i, atau dia menceraikan istrinya. Istrinya dibiarkan nikah dengan laki-laki lain. Kalau ada seperti ini keadaannya ya. Jadi tergantung. Tapi kalau orang menggunakan alat bantu seks itu tidak ada apa-apa, hanya variasi. Kan itu tidak boleh. Apalagi kalau yang bujang dan gadis tambah nggak boleh hukumnya, haram. Nggak boleh. Karena onani saja tadi menggunakan tangan sendiri haram kalau sendirian, kecuali dengan pasangan yang halal. Jadi nggak dibolehkan. Apabila orang tua istri tidak menginginkan cucu sebelum istri selesai pendidikan, apakah hal itu harus dipatuhi? Bagaimana cara menjelaskan ini kepada orang tua istri? Nggak ada hubungannya itu. Nenek nggak punya hak di sini, mertua tidak punya hak mencampuri pasangan itu hamil atau tidak. Jadi ada beberapa hal yang tidak boleh orang tua campurin. Jumlah nafkah yang dikeluarkan oleh anak suami kepada istrinya, orang tua nggak boleh campur tuh. Masalah dia nginap di istrinya, orang tuanya tahan suruh nginap di rumahnya, ini nggak boleh. Orang tuanya nggak punya hak dipatuhin di sini, karena memang dia dianjurkan secara syar'i untuk nginap dengan istrinya, gitu kan? Jadi tidak boleh. Termasuk tidak boleh orang tua mencampurin, tidak boleh hamil dulu istri kamu, ini nggak boleh. Jadi nggak usah dipatuhin poin itu ya, khusus poin itu, karena itu melanggar hukum agama. Kita dibolehkan memiliki anak, gitu kan? Malah dianjurkan, tidak ada hubungannya dengan harus selesai kuliah atau punya rumah dulu. Apa ini? Benarkah tidak diperbolehkan menikah di Masjidil Haram? Saya tidak pernah tahu itu. Setahu saya boleh saja. Kalau peraturan pemerintah Saudi mungkin ya. Karena kalau dibuka pintu itu orang semua pada nikah di Masjidil Haram. Nah, orang anggap ini di Mekah, di Ka'bah dan seterusnya gitu kan. Tapi setahu saya nikah di masjid boleh. Nabi SAW kan berapa kali menikahkan sahabatnya di masjid. Iya kan? Riwayat-riwayat banyak dengan masalah itu. Berapa lama umumnya wanita mengalami masa nifas? Karena istri saya hingga lebih dari 2 bulan masih seperti nifas, namun dalam skala kecil. Apakah istri saya harus melakukan aktivitas sholat seperti biasa? Maksimal ulama fikih mengatakan 40 hari, berarti sebulan ya 10 hari. Itu maksimal. Lebih daripada itu sudah dianggap bukan lagi darah nifas. Dia mandi, kemudian dia beraktivitas seperti biasa. Saya merantau di Jakarta dan tinggal di kos-kosan. Hanya saja di Jakarta ini ada pepatah, lu gue. Ya. Kadang ketika nasihat yang niatnya baik malah dibilang urus diri lu sendiri. Bagaimana cara menasihati teman kos yang masih berbuat dosa besar, memasukkan pacar ke dalam kamar sampai menginap? Ya tugas kita menasihatin saja. Tugas kita hanya mengingatkan, dan ingkar mungkar yang wajib hanya yang pertama. 1 kali saja. Selebihnya dia buat lagi itu sudah tanggungan dia. Kita tidak ada lagi hukum hari kiamat, gitu kan? Tapi kalau mau lebih aman, saran saya, selalu saya saran ini teman-teman mahasiswa, teman-teman yang kerja di kantor, kalau kos-kosan cari teman-teman
yang kira-kira memang komunitasnya sama, suka di pengajian, kalau azan ke masjid, lalu sama-sama coba ngontrak di satu tempat, rumah kah, akhirnya lebih aman. Dan itu banyak teman-teman yang jalankan, alhamdulillah berhasil. Akhirnya azan mereka ramai-ramai ke masjid gitu kan. Kalau malam mereka tidur, makan bangunnya bangun sholat malam sama-sama, subuh sama-sama saling bangunin. Itu kan satu hal yang luar biasa gitu. Dan itu banyak kok banyak cara dilakukan untuk bisa seperti itu. Allahu alam. Baik teman-teman sekalian, seperti saya bilang, saya kemungkinan ya, Allahu alam nanti kalau saya jadi berangkat maka saya tidak hadir Rabu depan, tapi insya Allah setelahnya kita akan ketemu lagi. Sebelum saya tutup, ada beberapa proyek sosial yang sedang saya kembangkan sekarang. Buku doa yang sering teman-teman ada mungkin yang sering ambil, yang diinfakkan biasa biayanya Rp10.000, itu dicetak ulang. Dan kita cetak ulang cukup banyak, sekitar 10.000 eksemplar, dan ini dibuka peluang bagi siapa yang mau beramal jariah. Kalau dia mau, dia tinggal bayar, misalnya saya mau 10 buku Ustaz, berarti 100.000, nanti dibagikan di pengajian saya atau dia ambil, dia bagi sendiri. Saya sarankan dibawa di mobil, kalau punya mobil, dibawa di motor, kalau lagi lampu merah, orang ngamen, ada orang lewat, miskin, dikasih hadiah. Kalau ke rumah keluarga juga itu sangat bermanfaat. Yang kedua, kita lagi mengadakan pengadaan motor untuk para da'i. Jadi ada anggaran dana yang sedang kita alokasikan atau siapkan sekarang 16 juta rupiah untuk mengeluarkan motor khusus untuk da'i-da'i saja. Yang kebetulan saya tahu mereka. Jadi tidak semua da'i, yang saya tahu yang Masya Allah motornya mereka sangat tinggi, ya, maksudnya motor kegiatannya ya, dan membutuhkan kendaraan motor ini sangat penting dalam dakwah-dakwah mereka. Ada yang tinggal di Bogor sampai datang ke Jakarta jauh-jauh, luar biasa ceramahnya, itu pahalanya kita dapat terus. Nah saya buka peluang ini untuk dikeroyokin, bukan satu orang. Kalau ada satu orang yang mau beli, alhamdulillah. Dan ini kita buka sebanyak mungkin. Mungkin ada yang cuma 100.000, ada yang 10.000, ada yang 5.000. Nanti disatuin, kalau genap 16 juta dikeluarin satu motor dikasih. Kalau ustadz itu, dai itu sudah punya motor, kita minta dia untuk menghadiahkan kepada orang lain. Kemudian motor ini yang dipakai, gitu kan? Seperti itu. Ini juga proyek. Kemudian selanjutnya adalah mengumrohkan para penghafal Al-Quran. Ini juga kita lakukan dengan kurang lebih 20 juta rupiah. Ini juga sama, dikeroyokin. Berapapun orang nyumbang, saya mau nyumbang 100.000, 50.000, 1.000 rupiah untuk paket umroh, nggak ada masalah. Nanti kita gabungin, sudah terkumpul sampai 20 juta cukup, ya kurang lebih $1.800 US ya, 1.700 kita akan umrohkan dia, khusus penghafal Quran saja. Jadi cuma dia saja ya, ini tidak semuanya orang diberangkatkan, cuma penghafal Al-Quran. Kemudian juga proyek sumur yang sudah sering saya sampaikan 4,5 juta yang sudah berjalan sekarang alhamdulillah di beberapa kampung-kampung muslim, ini juga sedang berjalan. Dan yang terakhir itu alokasi dana zakat untuk pelunasan utang, orang-orang yang terlilit utang, dan juga untuk orang-orang miskin yang susah gitu. Itu juga akan kita kumpulkan dan akan dialokasikan. Dari sekarang sudah dikumpul, insyaallah Ramadan akan dijalankan. Allahu alam. Kalau ada benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Kita berharap kepada Allah, Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang, Zat yang maha lembut dan maha melihat seluruh hamba-hambanya, agar memaafkan segala kesalahan kita, mengganti dosa-dosa kita menjadi pahala, dan juga menyembuhkan orang-orang yang sakit, ya, melunasi orang yang terlilit utang, mengangkat masalah-masalah yang berat yang sedang jadi beban di tengah-tengah kaum muslimin, dan juga mengampuni seluruh muslimin dan muslimat. Dan juga insya Allah kita berharap agar kita disatukan di surga firdausnya tanpa hisab, sebagaimana Allah satukan kita di masjid yang mulia ini. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.